Halo, selamat siang. Nama saya Wahyu Joko Sasongko. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang. Pada siang hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk uji kinerja. Praktik pembelajaran yang saya ambil kali ini adalah praktik pembelajaran model daring dengan menggunakan Google Meet. Langkah pertama yaitu saya mempersiapkan informasi awal untuk pengujian awal kelas. Kita siapkan dulu link untuk anak-anak bisa masuk ke dalam Google Meet. Ini saya sudah tuliskan untuk linknya. Ini kita bagikan dulu ke peserta didik melalui WA group di kelas yang sudah ditentukan. Ini kebetulan saya pakai kelas 12 TBSMC yang pada siang hari ini bertepatan juga dengan jam saya mengajar. Kita tunggu dulu. Oke, sampai enter. Oke, kita tunggu mereka masuk ke dalam ruang utama. Selamat siang anak-anak. Ya Pak. Oke. Berapa? Ya. Siang Pak. Selamat siang. Kita tunggu dulu yang lain ya. Apakah sudah presensi anak-anak? Sudah Pak. Ya Pak. Sudah ya? Oke, coba tak lihat dulu. Sambil Anda juga bisa ngecek nanti siapa yang belum presensi. Linknya sudah saya bagikan ya. Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Baru 18 ya yang presensi ya. Berarti masih ada 10 anak yang belum presensi. Silahkan nanti segera presensi. Kita mulai ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke. Pagi Pak. Nah, untuk memulai pertemuan hari ini, saya minta salah satu bisa pimpin berdoa. Mas Riki bisa pimpin berdoa, Mas Riki. Bayu juga boleh, silahkan. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ke agama dan kepentingan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Mulai Pak. Ya, terima kasih Mas Bayu sudah mimpin kelas untuk berdoa. Bentar ya, ini ada yang mau bergabung melawati ini. Oke. Sekarang saya akan masuk materi. Silakan dilihat. Apakah PowerPoint saya kelihatan, Mas?
Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke. Nah, untuk sebelum kita masuk materi hari ini, kemarin kan kita sudah membahas tentang rem mekanik ya, dan segala permasalahannya dengan mode pembelajaran. Kemarin PBL Anda tak kasih video, tak minta analisa. Nah, hari ini juga akan sama. Cuman untuk hari ini kita akan membicarakan tentang rem ABS. Seperti apa toh ABS itu dan bagaimana cara kerjanya, nanti kita akan diskusikan bersama. Kita akan menggunakan metode pembelajaran PBL juga. Namun sebelum ke sana, tak henti-hentinya Pak Wahyu ingatkan untuk selalu jaga protokol kesehatan ya. Meskipun Anda di rumah, tetap jaga kesehatan. Itu ya. Oke. Ini ada yang masuk. Saya izinkan masuk dulu ya. Bawang ini ya. Siapa ini, kita izinkan dulu. Putra Pratama. Oke, Mas Putra selamat datang. Saya lanjut. Oh, Agus ya. Oke, yang lain bisa di mute sebentar ya. Pak Wahyu akan jelaskan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Tolong yang lain yang mic-nya masih on di mute dulu sebentar. Nanti pada saat diskusi kita on-kan semua mic-nya. Ada lambang mikrofon itu dipencet aja, disilang. Oke, kita masuk materi. Saya maksimis saja biar semuanya jelas. Oke, untuk materi kita hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas tentang sistem rem ABS. Untuk kompetensi dasarnya itu ada dua. Yang pertama, kompetensi dasar untuk aspek pengetahuan, itu adalah menganalisis gangguan pada sistem rem ABS. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya itu memperbaiki sistem rem ABS. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya setelah melakukan aktivitas belajar melalui model problem based learning dengan mengamati video pembelajaran yang disajikan di Google Site, peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi gangguan pada sistem rem ABS. Yang kedua, menjelaskan gangguan sistem rem ABS. Yang ketiga, menentukan gangguan pada sistem rem ABS. Keempat, mendiagnosis gangguan pada sistem rem ABS. Tujuan kelima, memprediksi gangguan pada sistem rem ABS. Kemudian selanjutnya ada mereparasi sistem rem ABS. Kemudian yang ketujuh, menyempurnakan sistem rem ABS. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan sistem rem ABS. Lanjut ya. Oke, ini akan Pak Wahyu tampilkan contoh kendaraan atau sepeda motor yang menggunakan sistem rem ABS dan tanpa rem ABS. Nanti bisa dilihat dampaknya atau perbedaannya. Silahkan disaksikan. Nah, oke, kelihatan ya yang tanpa ABS tadi, yang ini itu dia mengalami slip ya, mengalami nyepot kalau kita mengenalnya seperti itu. Sedangkan yang ABS dia bisa stabil. Next, nah kita masuk ke pokok materinya. Untuk sistem pengereman untuk Honda ya, khususnya kita kan sekolah binaan Honda, itu ada yang namanya CBS, Combined Brake System, kemudian ada ABS, ada Anti-Lock Brake System, atau yang terbaru ini ada Combine antara ABS ya. Jadi ABS-nya nggak cuma depan saja, tapi juga belakang. Kita akan fokus di sini di ABS dulu. Oke, ABS panjangan dari Anti-Lock Brake System. Oke, pengertiannya ya, pengertian Anti-Lock Brake System itu rem anti terkunci
merupakan sistem pengereman pada motor agar tidak terjadi penguncian roda ketika pengereman mendadak atau keras. Contoh ya, contoh kita pulang dari sekolah gerimis, kemudian kita pengen segera sampai rumah, ngebut. Nah, ketika ada kucing melintas kita kaget remnya dadak ya. Nah, kalau kita tanpa menggunakan sistem rem ABS, yang terjadi apa? Roda kita itu mengunci. Ketika mengunci itu terjadi slip. Nah, nanti bisa mengakibatkan kita jatuh. Tapi kalau dengan sistem ABS, itu penguncian rodanya itu bisa dihilangkan. Nah, teknologi ini pada dasarnya ditujukan untuk keamanan dalam berkendara dan terletak pada sistem pengereman yang terdapat pada motor Anda, terutama ketika berada di jalan yang licin atau pada saat terjadinya pengereman secara mendadak, sehingga Anda dapat menghindari risiko terjadinya kecelakaan motor sedini mungkin. Ini yang Pak Wahyu contohkan tadi ya. Oke, ini adalah gambaran, ada yang 4W itu artinya 4 wheel ya, wheel itu roda ya, berarti ini mobil, yang 2W itu 2 wheel itu motor. Ketika dalam kondisi menikung yang gambar sebelah kiri ini, jika tanpa ABS mobil itu akan meluncur lurus ya, ketika keadaan mobil kencang kemudian tiba-tiba direm tanpa ABS dia lurus, tapi kalau dengan ABS mobil tetap bisa dikendalikan. Nih, dalam kasus 4 roda dengan ABS selama berbelok, pengemudi masih bisa mengontrol sudut kemudi. Kemudian kalau yang sepeda motor, ini gambarannya ya, ketika kencang kemudian tiba-tiba harus ngerem mendadak tanpa ABS, dia akan mengalami guncangan atau slip ya, artinya dia bukan mabit, angel dikendalikan itu sulit. Nah, dalam kasus 2 roda dengan ABS, pengemudi masih dapat mengendalikan arah untuk menghindari rintangan. Nah, ini kasusnya ya di jalan-jalan raya yang dikiranya sepi, banter, tiba-tiba ada kendala di depannya dan memaksa kita untuk melakukan pengereman mendadak. Lanjut. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerja anti-lock brake system. Ketika sensor ABS tersebut mendeteksi ada roda yang mengunci, secara otomatis sensor tersebut akan mengirimkan sinyal ke modulator, yang kemudian modulator tadi berfungsi untuk memerintahkan piston rem untuk mengendurkan tekanan fluida atau minyak rem dari kaliper dan kondisi tertentu. Atau gambaran mudahnya, oh ini rodanya mengunci, kemudian modulator memerintahkan minyak remnya jangan ditekan, dikurangi, dikendori, akhirnya roda bisa berputar lagi, nanti ditekan lagi, ngunci lagi, mengerem lagi, tekan lagi. Nah, itu cepat banget kejadian. Sebaliknya, tekanan akan kembali naik dan normal ketika penguncian berkurang. Proses pengurangan, penahanan, dan peningkatan tekanan kuda ini berlangsung sangat cepat, sekitar 15-50 kali per detik ya. Kita bisa bayangkan 1 detik aja cepat, bagaimana jika 1 detik dibagi menjadi 15-50 kali, sehingga roda tidak akan terkunci saat terjadi pengereman mendadak. Oke ya, next. Nah, ini gambaran ya, gambaran yang saya sampaikan di awal tadi. ABS akan mengurangi tekanan fluida rem untuk periode tertentu. Ketika roda mulai untuk mengunci dan ketika merasa bahwa roda mulai membuka, tekanan fluida rem akan kembali normal. Distribusi minyak rem akan beroperasi sebagai on-off sangat cepat, yang menyebabkan rem beroperasi tekan atau lepas sekitar 50 kali per detik. Hal ini dalam mencegah penguncian pada saat sepeda motor berjalan di jalan yang licin. Ini gambarannya tadi, mendeteksi sensor rodanya depan dan belakang. Kalau ini pakai 2 ya, PS2. Ketika sensor mendeteksi ada penguncian, nanti kontrol unitnya akan lapor ke modulator, kemudian modulator akan membagi tekanan yang sesuai pada setiap roda. Oke ya, kita lanjut. Nah, peran ABS ya.
Jika pengereman pada sepeda motor dilakukan dengan terlalu keras, roda dapat mengunci dan sepeda motor dapat kehilangan keseimbangan. Penguncian roda terutama dapat terjadi sewaktu mengendarai di atas jalan licin. Jadi pengereman harus diatur dengan hati-hati. Dengan adanya fungsi ABS, pengendara dapat dengan mudah menjalankan pengereman dengan stabil. Ini gambaran dari komponen ABS. Ada rear caliper, ada rear wheel speed sensor, kemudian ada front caliper, ada front wheel speed sensor, ada ECU-nya ya, ABS ECU, kemudian ada ABS modulator yang barusan kita bahas, kemudian ada delay valve. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pengaturan tekanan fluida, sewaktu kontrol unit mendeteksi kecenderungan roda untuk mengunci dari pemasukan wheel speed sensor, ia mengirim sinyal ke ABS modulator. Pertama kan dari sini, ini melihat kecepatan rodanya. Nah, kemudian kontrol unitnya ini mendeteksi kok kelihatannya mau ada penguncian roda. Nah, dari kontrol unit ini dia akan melaporkan ke ABS modulator. Dari ABS modulator, karena melihat adanya penguncian roda, dia akan memerintahkan ke brake caliper. Yang diperintahkan apa? Tekanan minyaknya dikurangi atau ditambah. Gambarannya seperti itu. Ketika sudah stabil lagi dia akan kembalikan lagi ke speed sensor. Jadi gayanya seperti itu. Jadi sewaktu sebuah roda mulai mengunci, ia mengurangi tekanan fluida ke kaliper sehingga mencegah terkuncinya roda. Setelah penguncian roda berkurang, ia menaikkan tekanan fluida ke kaliper dan mengembalikan gaya pengereman. Jadi gambaran mudahnya ketika kita mengendarai sepeda motor ya kencang, tiba-tiba secara mendadak kita mengerem, nah wheel speed sensor ini akan membaca kecepatan awal sekian, tiba-tiba berkurang dengan drastis. Dia akan melaporkan kejadian ini ke kontrol unit. Kontrol unit membaca datanya, oh ternyata ada pengurangan kecepatan yang signifikan. Nah, dia akan lapor ke ABS modulator. Nah, ABS modulator di sini dia akan memerintahkan brake caliper ya, juga termasuk master silinder untuk mengurangi tekanan minyak ya. Tujuannya apa? Biar roda itu tidak mengunci ya, biar tidak selip, dikurangi tekanannya. Ketika dikurangi tekanannya kecepatan juga akan bertambah lagi. Kemudian setelah dikurangi, ditekan lagi, kurangi, tekan lagi, dan itu secara cepat ya, dalam 1 menit tadi kan bisa 15-20 kali sampai keadaannya nanti roda tidak mengunci. Nah, ketika sudah stabil, kecepatan kendaraannya sudah bisa normal lagi, dia akan mengembalikan fungsinya kepada wheel speed sensor lagi. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini lokasinya ya. Lokasinya ini karena kita jurusan TBS yang penggunaan Honda, ini kita ambil CBR 250 ya. Contoh-contoh penempatan lokasinya, ini ABS-nya sudah depan belakang. Ini sama dengan yang awal tadi. Nah, ini CBR juga 250, letak untuk komponennya. Oke, saya skip aja. Kemudian fungsi per komponen ya. Fungsi komponen ABS yang pertama dari wheel speed sensor. Fungsinya apa? Mendeteksi kecepatan dari roda depan dan belakang dan memberikan sinyal pulsa sesuai dengan kecepatan kepada ECU. Oke, dia membaca kecepatan. Kemudian ada motor dan pompa, menarik fluida dari reservoir untuk memompanya ke master silinder menurut sinyal dari ECU. Reservoir dia adalah tempat menyimpan sementara minyak rem ya. Kemudian ada solenoid valve in, fungsinya adalah tetap terbuka sewaktu perintah dari ECU dalam keadaan mati, menutup sewaktu ada perintah dari ECU untuk menutup lintasan antara master silinder dan kaliper ya, untuk pemutus ya ini namanya. Kemudian solenoid valve out tetap
tertutup sewaktu perintah dari Ecu dalam keadaan mati, membuka sewaktu ada perintah dari Ecu untuk membuka lintasan antara master cylinder dan kaliper. Jadi in dan out ini satu rangkaian. Sedangkan kontrol unitnya atau Ecunya fungsinya apa? Yang pertama adalah menghitung kecepatan perputaran roda baik depan dan belakang dengan menerima sinyal-sinyal dari sensor dan memberikan perintah kepada solenoid valve untuk mengatur sistem. Fungsi pertama. Fungsi kedua, fungsinya adalah mendiagnosa diri. Maksudnya bagaimana? Jika terjadi malfungsi, maka Ecu akan menyimpulkan, oh ini yang rusak adalah ininya, ini yang rusak adalah ininya, berdasarkan nanti mil indikator. Fungsi ketiga adalah fungsi aman terhadap kegagalan, atau kalau secara elektrikal itu ya seperti fuse ya gitu ya, sebelum dia nanti merusak ke bagian yang lain. Sedangkan ABS indikator itu fungsinya adalah memberikan peringatan kepada pengendara mengenai ketidaknormalan pada ABS. Bagaimana Pak melihatnya? Pakai kedipan mil indikator atau kedipan simbol ABS yang ada pada speedometer itu ya, pada kalau kita melihatnya itu informasi panel yang di depan stang itu ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah memperlihatkan kode diagnosa. Bapak punya gambaran belum anak-anak? Bisa mute, bisa di unmute, bisa dibuka speakernya. Bayu, ada pertanyaan? Tidak. Oke, bagus sekali. Rian Ahmad, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, bagus. Kalau gitu kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Pak Wahyu akan tayangkan sebuah video. Nah, nanti silahkan video itu dianalisa tiap kelompok ya. Nanti untuk kelompoknya silahkan masuk ke virtual room yang Pak Wahyu sediakan lewat WA tadi. Bisa dimengerti? Iya. Oke, siap. Ya, sip, bagus. Kalau gitu Pak Wahyu putarkan videonya dulu. Silahkan diperhatikan. Nah, bro, ini indikator ABS di motor gue tuh nyala mulu, Bang. Oh, yang ini ya? Itu kenapa, Bang ya? Oke, ntar gue bantu cek ya. Oke. Oke, simple kan? Kita lihat lagi. Gimana? Sudah punya gambaran? Sebuah motor unitnya CBR 250R itu lampu indikator ABS-nya menyala terus. Nah, silahkan nanti didiskusikan di kelompok masing-masing kira-kira apanya yang rusak ya. Kalau sudah ketemu apanya yang rusak, bagaimana memperbaikinya. Nah, untuk kelompoknya akan saya share, silahkan diperhatikan. Nih, kelihatan anak-anak? Kelompoknya saya ubah menjadi 3 kelompok ya, biar beban sinyalnya tidak terlalu besar. Melihat siklus yang kemarin itu kita gagalnya karena terlalu berat, kelompoknya terlalu banyak ya. Kelompoknya ini, kelompok 1 ada Adi dan seterusnya, silahkan dibaca sendiri. Kelompok 2 ada Andre dan seterusnya. Kelompok 3 ada Bergas, Satrio, Denny dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ya? Oke. Kalau tidak, sekarang silahkan Anda bisa masuk ke kelompok masing-masing. Caranya gimana? Perhatikan ya. Caranya saya akan share di sini. Silahkan Anda buka WA grup tadi yang Pak Wahyu share tadi.
kemudian Anda masuk di link kelompok masing-masing. Jadi Pak Wahyu nanti bisa mengakses ruang virtual Anda. Pak Wahyu juga bisa tetap di ruang utama ini. Nah, di ruang virtual kelompok Anda itu silahkan berdiskusi dengan teman Anda. Pak Wahyu nggak akan mengganggu diskusi Anda kecuali Anda minta atau bertanya kepada Pak Wahyu. Seperti itu ya. Oke, kita lihat masuk ke WA Anda. Ada beberapa. Nah, ini kelompoknya ada 3. Silahkan Anda masuk ke link ini. Jadi Anda bisa keluar dulu, tidak apa-apa, dari kelas utama, kemudian masuk ke ruang masing-masing ini. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, kalau gitu silahkan Anda masuk ke ruang virtual kelompok Anda masing-masing. Silahkan berdiskusi dengan teman Anda masing-masing. Saya tunggu ya. Siap, sip, bagus. Kita masuk ke breakout room untuk menyediakan kelas atau ruang anak-anak untuk berdiskusi. Kita pakai open sync boot, artinya kita bisa melihat keseluruhannya. Oke, 1, 2, kelompoknya ada 3. Izinkan. Oke. Ini ada yang masuk lagi. Silahkan ngobrol. Ini bang lurus aja. Sabar. Tes, bisa dengar suara saya? Oke, silakan kan roomnya. Saya rasa cukup ya diskusinya. Kita bisa mulai presentasikan hasil-hasil sekalian. Nanti Pak Wahyu tunggu. Oke, kita mulai. Mana ya? Oke ya. Ayo keluar, kenapa? Dari kelompok 3 dulu. Kelompok 3 silakan perwakilan untuk presentasi. Nggak usah tunjuk ya, cek kelompok 1. Nanti saya juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah lampu indikator sistem ABS menyala terus atau tidak dapat mati. Lampu indikator sistem ABS menyala terus atau tidak dapat mati bisa saja dikarenakan putus-putus sinyal listrik yang dikarenakan kabel sensor putus, sehingga informasi sinyal dari speed sensor tidak dapat terkirim ke ECM dan sistem ABS. Kabel putus bisa saja dimakan tikus atau tertarik ketika kita membongkar roda.
Sedangkan secara teknis lampu ABS nyala terus bisa saja karena jarak rotor dengan speed sensor terlalu jauh, standarnya 1 mm, atau karena rotor bengkok. Bisa juga karena speed sensor yang melengkung. Speed sensor yang melengkung bisa saja karena menabrak sesuatu atau ketika pembongkar roda terkena pukul atau kejatuhan benda seperti palu. Namun jangan panik, untuk meluruskan speed sensor cukup ditaruh ke tempat yang rata, setelah itu dipukul menggunakan palu supaya bagian yang melengkung bisa kembali lurus. Hal lagi yang perlu diwaspadai, cakram atau piringan yang melengkung atau oleng juga dapat menyebabkan sistem ABS menjadi error dan lampu indikator ABS akan terus menyala. Ciri cakram melengkung bisa dideteksi ketika kita melakukan pengereman, maka ruas rem akan terasa berkedut. Hanya itu, mungkin indikator lampu ABS menyala terus karena kita lupa melepas gembok cakram, sehingga pengunci ikut berputar dan bisa jadi menghantam rotor ABS. Alhasil rotor ABS bisa bengkok dan mengacaukan bacaan sensor yang memicu nyala si lampu ABS. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Elsa, perwakilan dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kinerja dari kelompoknya. Apresiasi bagus ya semuanya. Sebelum kita tarik kesimpulan, kita lihat dulu untuk kelompok yang lainnya. Ini kelompok 2 ini saya ambil Mbak Isabel. Oke, Mbak Isabel bisa dimulai paparannya, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Isabel. Sekarang ke kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok bisa. Mas Bayu, silakan. Mungkin yang lain bisa di mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Tripamukas. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk menjelaskan masalah pada motor yang indikator ABS menyala terus. Ada kemungkinan 2 penyebab. Yang pertama, piringan atau rotor ABS cakram kotor, lupa melepas gembok cakram. Untuk sebab yang pertama, perawatan kadangkala membersihkan motor atau mencuci bagian cakram dan rotor, atau bagian piringan yang berlubang-lubang atau luput dari perhatian. Endapan lumpur atau kotoran yang menumpuk ikut berputar dan terbaca sensor sebagai kesalahan. Alhasil, menyala atau berkediplah itu lampu ABS di speedometer. Solusinya cukup dicek dan dibersihkan secara menyeluruh, yaitu mulai rotor ABS sehingga sela-selanya yang biasa terpantau sensor bagian atau bagian berkabel. Untuk yang kedua, untuk penyebab yang kedua, pemilik sepeda motor lupa melepas gembok cakram sehingga itu mengunci atau pengunci ikutan berputar dan bisa jadi menghantam rotor ABS. Alhasil,
rotor ABS bisa bengkok dan mengacaukan bacaan sensornya dan memicu menyala si lampu ABS. Nah, terbilang sepele kan? Oke, terima kasih Mas Bayu, sedikit inspiratif malah ya, bagus. Oke, terima kasih untuk ketiga kelompok sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, sekarang kita tarik kesimpulannya. Untuk jenis terdipan atau kerusakan dalam sistem ABS itu kita bisa lihat dari indikatornya dulu ya. Nanti kita baca dulu ada berapa kedipan. Nah, nanti baru kita sesuaikan. Misal nih kedipannya ada 52, 52 itu yang ini. Kemudian kalau misalnya kedipnya ada 11, nah itu nanti kita lihat di buku panduan preparasi. Jadi seperti itu. Namun dari ketiga kelompok saya apresiasi untuk menganalisanya luar biasa, jauh dari ekspektasi saya. Anda bisa dikatakan sangat cerdas ya, dan saya rasa untuk pertemuan kali ini untuk pemahaman materi sistem rem ABS saya anggap Anda sudah mampu. Kemudian berikutnya jangan lupa untuk tugas observasi di bengkel. Nanti silahkan di setiap kelompok Anda itu pergi ke bengkel, bisa kenalan Anda atau tidak. Nanti silahkan masuk ke Google Sheet untuk job sheet-nya ya. Nah, silakan. Oke, saya rasa seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya rasa cukup pertemuan kali hari ini. Oke, kalau tidak kita tutup ya. Terima kasih. Oh ya, mengingatkan untuk pertemuan berikutnya materinya kita akan masuk ke materi baru. Kita akan masuk ke kompetensi dasar menganalisis gangguan pada velg. Seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Misalkan saya pimpin, berdoa mulai. Cukup? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu.